saat aku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur pada hari ini kami kembali umat tebusan-Mu bisa datang beribadah, sekalipun kami masih tetap di rumah masing-masing, tidak mengurangi akan kerinduan kami akan Tuhan. Biarlah kiranya kami setiap kepala rumah tangga bisa memimpin seluruh keluarga untuk datang dengan penuh hikmat dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati pikiran supaya firman Tuhan boleh mendapat bagian yang paling utama di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan bahwa kita telah memasuki bulan Oktober di tahun ini. Dan tak terasa tak lama lagi kita akan menjelang Natal. Biarlah kiranya gema Natal itu akan terus menggaung, membawa sukacita yang luar biasa dalam setiap pribadi kita, dalam setiap rumah tangga kita. Nah, mari bersama-sama pada hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya membaca dulu ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Saudara, ini adalah wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang berbicara mengenai satu penyingkapan tentang langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini memiliki kualitas yang sungguh-sungguh sangat berbeda dengan langit bumi yang kita diami sekarang ini. Ya, di bumi ini kita sekarang oleh karena dosa harus ada banyak mengalami penderitaan, ada peperangan, bencana alam, sakit penyakit yang nggak pernah berhenti. Ya, ada kelaparan, ada bencana di sana sini. Ya, ada beban yang berat dalam hidup ini. Sehingga di dunia ini kita semua mengalami satu kesusahan yang luar biasa. Kita masih mencucurkan air mata. Kita masih harus bekerja keras dalam perjuangan kita untuk hidup di dunia ini. Ya, dunia ini dipenuhi dengan onak dan duri. Namun syukur di sini adalah satu pengharapan. Ya, pengharapan secara eskatologi yang membawa kita untuk bersukacita atas penyingkapan Tuhan mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, yang kualitasnya adalah dikatakan pada langit dan bumi yang baru pada ayat yang keempat.
Ya, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi nanti di sana kita tidak lagi menangis, tidak lagi menderita, tidak lagi sedih, tidak lagi ada derayan air mata. Dikatakan, ya, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi pekabungan, tidak ada lagi duka cita, ya, tidak ada lagi, ya, orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, ya, sehingga menimbulkan satu kedukaan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi satu kualitas yang betul-betul baru semuanya. Ada kualitas yang baru dari kehidupan nanti di langit dan bumi yang baru. Di dunia kita ada batas untuk sementara, tapi nanti di sana kita bersama-sama di dalam kebahagiaan kekekalan Tuhan. Nah, saudara, di mana posisi secara kronologis daripada langit dan bumi yang baru ini? Nah, sini ada banyak sekali teori penafsiran atau interpretasi. Ada yang mengatakan sesudah penghakiman takhta putih atau penghakiman terakhir, langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap, dan terus nanti akan datang langit dan bumi yang baru. Ada yang mengatakan sesudah zaman milenium. Nah, kalau berbicara tentang milenium, ada teori premil, ada teori emil, ada teori postmil. Nah, ada mengatakan milenium sudah terjadi sekarang, ada yang masih menantikan tentang milenium. Banyak teori di sini. Mungkin barangkali kalau kita mengarah ke situ, kita harus belajar eskatologi secara sistematik mengenai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada kedatangan pertama, Epifania, Parousia, ada kedatangan kedua, Epifania, ya, ada masa sengsara besar. Terlalu banyak teori di sini. Nah, saya tidak membawa kita ke sana, tetapi kita fokus, ya, adanya satu penyingkapan langit dan bumi yang baru. Itu kita percaya karena Tuhan mengatakan, dan supaya kita boleh bersukacita menantikan sesuatu yang semuanya baru yang Tuhan akan beri. Nah, kapan itu akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 36, ya, tentang masa itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat makhluk surgawi pun tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu. Ini adalah hanya otoritas Bapa itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan demikian. Nah, saudara, sekalipun memang kita tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi, yang jelas itu pasti terjadi. Nah, disinilah kita boleh memiliki satu kualitas iman. Karena iman bisa menembus dari yang terbatas kepada yang tak terbatas. Dari yang belum kita lihat, kita boleh melihat. Itu iman. Jadi artinya, walaupun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, yang Tuhan minta adalah kita percaya bahwa langit dan bumi yang baru pasti akan terjadi. Karena Tuhan yang mengatakan. Dan Tuhan yang mengatakan, Dia pasti menggenapinya. Nah, saudara, kita tidak lama berdebat tentang ada banyak teori mengenai masalah, ya, posisi daripada langit dan bumi yang baru sesudah takhta putih atau sesudah milenium, sebelum surga kekekalan dan lain sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah satu pengharapan kita nanti ke sana kita boleh masuk ke langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan kita. Ya, saya yakin dan percaya saudara dan saya, kita rindu. Ada pujian, oh Yerusalem, aku rindu ke sana. Bukan Yerusalem sekarang di Timur Tengah, ya, yang menjadi ajang perebutan yang di peperangan, tetapi nanti Yerusalem yang baru, yang penuh damai sejahtera, tidak ada derayan air mata, tidak ada duka cita, tidak ada kesusahan di situ. Yang ada adalah sukacita kekal bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya iman kita menantikan hal ini. Nah, pertanyaan yang paling penting ini perlu dijawab adalah berdasarkan kerinduan kita, siapakah yang nanti bisa masuk ke langit
dan bumi yang baru. Kita jangan banyak berdebat tentang interpretasi, penafsiran, tetapi adalah yang penting sekarang ini kita boleh melihat siapakah yang boleh masuk nanti ke langit dan bumi yang baru, yang digambarkan sangat jelas. Waduh, luar biasa. Saya juga hati rindu ke sana. Tapi kita nggak boleh hanya sekedar rindu. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di bumi yang sekarang ini, di bumi yang penuh onak dan duri, di bumi yang penuh penderitaan. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Makanya pada ayat yang kelima dikatakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dahsyat, saudara. Siapakah yang nanti layak, berkenan untuk masuk ke langit dan bumi yang baru? Yang pertama adalah orang yang datang dengan kehausan rohani kepada Tuhan Yesus dan mau menerima air yang hidup. Berdasarkan Yohanes pasal 8, saudara, ayat yang ke-37 di situ dikatakan adalah Yesuslah air yang hidup itu. Semuanya telah terjadi, berarti juga berbicara tentang sesuatu yang masa lalu, yang sekarang ini sudah terjadi. Jadi yang boleh masuk ke dalam langit dan bumi yang baru adalah orang yang menyambut Yesus di dalam hatinya. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ya, dengan segenap hati, percaya. Makanya Yohanes pasal 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang juga digambarkan air yang hidup, ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita yang telah menyambut menerima Yesus disebut anak-anak Allah, anak-anak Allah akan menerima warisan dari Allah itu sendiri, menerima warisan kerajaan surga. Nah, saudara, ini hal yang penting untuk kita catat, yaitu orang-orang yang menerima Tuhan Yesus itu adalah orang yang dimana namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Maka dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi saudara, kalau nama kita tidak terdaftar, ya, tidak ditemukan, tidak tercatat dalam buku kehidupan, kita tidak layak, ya, masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Makanya pastikan bahwa kita telah minum dari air yang hidup. Artinya dalam iman kita menerima Tuhan Yesus sebagai selamat. Satu kali murid-murid dalam pelayanan penuh dengan mujizat, mengusir setan, orang sakit disembuhkan, dan mereka sangat bergembira akan hal itu. Namun Yesus mengatakan, hei kalian semua, jangan bergembira karena kalian sudah menunaikan tugas untuk mengatakan tanda-tanda mujizat, tetapi berbahagialah karena namamu terdaftar di kerajaan surga, langit dan bumi yang baru. Jadi saudara, penting sekali penegasan untuk kita menyambut dan menerima Yesus sebagai air kehidupan, karena ini syarat mutlak untuk nama-nama saudara terdaftar dalam buku kehidupan anak domba Allah. Saudara, kalau ada satu absen, sudah disebut semua namanya dari A sampai sekian, ada mungkin kita belum disebut nama kita. Itu hal kecil. Pada waktu kita tidak disebut nama kita karena tidak tertulis, waduh, kita juga sedih. Apalagi nanti pada waktu ada disebut nama-nama yang boleh masuk kepada langit dan bumi yang baru, nama kita tidak ada, dilempar kita ke dalam lautan api. Ngeri.
pastikan nama kita terdaftar dalam kehidupan anak domba Allah. Nah, saudara, jadi jangan kita sudah mungkin melayani sibuk, kita berbangga, ya, kita pun bisa melayani, harus sadar itu karena merupakan kasih Allah. Sehingga kalau kita bisa melakukan pelayanan, jangan kita menjadi sombong karena bisa melayani, tetapi berbahagialah kita boleh melayani karena kasih Tuhan. Kita melayani karena kasih Tuhan, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima air kehidupan itu, dan itu yang memastikan nama kita terdaftar dalam buku kehidupan anak domba Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapakah yang boleh masuk ke dalam langit dan bumi yang baru? Ialah orang-orang yang menang dari peperangan rohani. Karena dikatakan demikian pada ayat yang ke-7, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Waduh, terpujilah nama Tuhan. Kita di dunia, saudara, menghadapi peperangan rohani, dan kita telah dijamin kemenangan dalam Yesus Kristus. Yang terpenting di sini adalah kualitas iman yang bekerja, iman yang tidak sanggup dikalahkan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Nah, makanya saudara, peperangan yang kita hadapi di dunia adalah keinginan daging, adalah hawa nafsu kita. Galatia pasal 6 ayat yang 7. Jangan sesat, apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Orang yang menabur dalam daging, dalam nafsu kedagingan, pasti binasa. Orang yang menabur dalam roh, pasti memperoleh hidup yang kekal. Makanya perhatikan baik-baik tentang keinginan-keinginan kita. Karena yang menjadi satu penghalang ialah segala keinginan daging yang bekerja di dalam kita. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, matikanlah segala hawa nafsu, buanglah akan semua hal-hal yang bersifat daging, supaya kita ini hidup. Saudara, musuh kita adalah pengaruh dunia ini. Dunia ini tetap memberikan sebuah rangsangan, ya, dari keinginan mata, keinginan telinga, keinginan perut kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Kita akan bisa diseret berdosa karena keinginan-keinginan kita. Nah, karena itu dunia memberikan pengaruh. Barang siapa yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan musuh Allah. Nah, karena perhatikanlah dunia yang sekarang ini yang begitu sangat menawan. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini, ya, yang mungkin bisa merangsang keinginan daging kita. Nah, disinilah kita akan berjuang hari lepas hari, karena dunia merupakan musuh daripada orang-orang percaya. Yang ketiga adalah iblis, bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, yaitu kuasa iblis, roh-roh jahat tetap bekerja, yang bekerja dengan giat siang dan malam untuk menyeret anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, dan dia ingin membawa kita, anak-anak Tuhan, mengikuti kemauan iblis. Nah, saudara, kita mesti sadar akan pernyataan firman Tuhan ini. Kita sedang mengalami satu peperangan, ya, di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan beban-beban yang berat. Tetapi kalau kita memiliki iman, ya, seperti Habakuk, iman yang betul-betul, sekalipun memang ada di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah masa krisis yang luar biasa, Habakuk memuji Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, ya, ladang-ladang tidak menghasilkan, ternak tidak ada dalam kandang, tetapi akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Nah, karena itulah Paulus juga mendeklarasikan kemenangan orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan yang boleh memihak kepada kita, siapa lawan kita, dan siapakah atau apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kelaparankah? Ketelanjangankah?
aniayakah, penderitaankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pada ayat yang ke-37 ditegaskan, kita ini dalam Yesus Kristus lebih daripada pemenang. Karena jaminan kemenangan itu ya sudah boleh terjamin dalam Yesus Kristus. Kita percayakan hal itu, saudara-saudara. Oleh karena kekuatan Allah dalam hidup kita, kasih-Nya, kuasa-Nya, pekerjaan Roh Kudus, kuasa firman yang bekerja dalam kita, kita dimampukan untuk menang dari peperangan rohani ini. Maka dikatakan firman Tuhan, ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita sekarang dalam sebuah proses peperangan rohani, tapi jangan takut dan gentar. Allah menyertai kita. Yesus di pihak kita. Dia boleh menjamin kemenangan karena kita boleh percaya akan Tuhan, dan kita disebut adalah umat yang lebih daripada pemenang. Saudara, yang ketiga, siapakah yang boleh masuk ke langit dan bumi yang baru? Ialah orang yang memelihara hidup suci, hidup kudus. Karena memang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 yang ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Dikatakan juga dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Ya, ini jelas pernyataan firman Tuhan masih berkaitan dengan langit dan bumi yang baru. Ayat 27 dari Wahyu pasal 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejian atau dosa, dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lihat di sini, saudara, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Karena itulah kita yang telah dikuduskan harus mengerti apa tujuannya kita dikuduskan, supaya kita berjalan dalam kekudusan. Kita harus mengerti untuk apa kita ditebus, diselamatkan, supaya kita berjalan di dalam keselamatan Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, saudara, kita boleh dikuduskan, disucikan, bukan untuk kembali berkanjang dalam dosa-dosa. Maka ditulis dalam Alkitab, kalau orang sudah dikuduskan, kembali berkanjang ke dalam dosa, itu sama dengan babi, ya, dimandiin, mau sebersih apapun, karena habitatnya di lumpur, ntar kembali dia ke lumpur. Habitat kita bukan di lumpur dosa, tapi habitat kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang harus berjalan di dalam kekudusan. Nah, jadi saudara, yang ketiga ini, ya, sesudah kita menerima anugerah keselamatan, kita boleh mengalami pengampunan dosa, penebusan, kita dikuduskan, supaya kita berjuang untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kita pelihara pikiran kita pelihara perkataan kita, sikap hidup kita, semuanya, supaya kita mempersembahkan yang kudus bagi Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang persembahkan tubuhnya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itulah saudara, ya, kita ingat firman Tuhan, bukan hanya kita rindu masuk langit dan bumi yang baru, tetapi di tengah dunia ini, mari kita boleh berjalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yaitu adalah kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Ya, maka dikatakan juga dalam firman Tuhan, ya, bahwa berbahagialah orang yang mencuci jubahnya pada darah anak domba Allah. Artinya, ya, kita ini satu anugerah bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan dosa, hanya Yesus. Maka tiap hari kita perlu introspeksi diri kita, ya, hati kita, pikiran kita. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan. Mari kita datang kepada Yesus Kristus. Maka berbahagialah orang yang mencuci jubahnya. Jubah ini berbicara tentang tindakan, tentang perbuatan
hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, mari kita selalu datang untuk minta pengampunan dari Tuhan. Darah Yesus boleh menyucikan segala kehidupan kita. Nah, itu dikatakan firman Tuhan. Nah, makanya yang boleh berhak masuk ke dalam langit dan bumi yang baru adalah mereka yang memelihara kesucian hidupnya di dalam anugerah Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, siapakah yang berhak atau berkenan boleh masuk kepada langit dan bumi yang baru adalah orang yang bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan dalam Wahyu, ya, pasal yang ke-14, Wahyu pasal yang ke-14, ya, ini masih berkaitan dengan urusan bagaimana kita boleh layak masuk kepada langit dan bumi yang baru. Ayat yang ke-12 dan ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat ini adalah orang yang bertekun di dalam iman. Kata bertekun itu bahasa aslinya dari kata hupomeno, artinya to stay quiet behind. Ini penggambaran seperti orang barisan antri. Sekarang ini kan karena vaksin, orang pada berebut untuk divaksin sehingga ada antrian yang panjang. Karena antrian yang panjang, ada orang yang sabar, tenang, sampai nanti bisa divaksin. Tapi ada juga orang-orang tidak sabar. Wah, dia gelisah, tidak tenang. Besok aja dah. Akhirnya dia keluar dari barisan itu. Nah, saudara, maka dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, kata hupomeno ini itu berbicara tentang sebuah kekuatan untuk tenang. Ini berbicara tentang sebuah kekuatan untuk berdiam, bukan berdiam masa bodoh, bukan berdiam pasif, tapi berdiam aktif. Mungkin dia melihat ke dalam, maka dia dengan bertobat dan tinggal diam, Tuhan menyelamatkan engkau. Dengan engkau tenang, ya, terletaklah kekuatanmu. Jadi kata ketekunan ini adalah orang-orang yang memiliki satu excellent struggle, yaitu perjuangan yang excellent. Dalam kata ketekunan ini berbicara tentang satu kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan untuk berdoa, bertekun untuk berdoa. Karena itu Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, berdoalah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jadi saudara, kata tekun ini itu memiliki satu daya juang yang excellent. Untuk apa? Bertahan. Ya, bukan bertahan pasif, tetapi bertahan secara aktif. Itu kata dari hupomeno. Kita tenang, ya, kita sabar, ya, kita boleh setia. Ya, ini semua terkait dalam kata tekun ini. Makanya dengan bertekun kita berdoa. Seperti perempuan yang tak jemu-jemu berdoa. Di satu kota ada hakim yang lalim, tapi karena dia bertekun, gak jemu-jemu, gak putus asa, akhirnya hakim yang lalim meluluskan permintaan. Nah, kita pun semasa hidup dalam dunia perlu berjuang untuk bertekun di dalam doa sampai doa terkabul, sampai berhasil.
Makanya juga dalam dunia ini orang yang bertekun harus berjuang bertekun untuk bekerja. Ya. Bertekun berjuang untuk bekerja. Bukannya malas-malasan. Makanya orang yang tekun dalam sebuah aktivitas pekerjaan, orang yang tekun sekalipun mungkin ada kegagalan, dia tidak berhenti. Orang yang tekun semangatnya tidak bisa dihentikan oleh kegagalan. Ya, kegagalan itu merupakan sebuah proses untuk lebih lanjut berhasil. Itu dari kata tekun. Nah, kata bertekun juga berbicara tentang ya kita bertekun dalam membaca Alkitab. Sampai aku datang, Timotius, bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Ini yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia. Ya, kita bertekun untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca kitab-kitab suci. Karena ini merupakan sebuah ketekunan. Nah, kalau kita bertekun di dalam doa, bertekun dalam bekerja, bertekun dalam membaca kitab suci, percayalah inilah satu kekuatan berjuang, bertekun berjuang, menunggu sampai Tuhan datang. Artinya kata bertekun memiliki satu kekuatan daya juang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Orang yang memiliki karakter bertekun, dia akan berjuang sampai berhasil. Nah, karena itulah firman Tuhan mengatakan yang terpenting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, kita semua rindu menantikan langit dan bumi yang baru. Di situ tidak ada lagi duka cita, derian air mata. Semuanya adalah sukacita, damai sejahtera surga. Tetapi jangan cuma rindu. Mari, siapakah yang layak masuk ke langit dan bumi yang baru? Yaitulah orang-orang yang telah menyambut Yesus dalam hidupnya. Namanya terdaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Yaitu orang-orang yang menang dalam peperangan rohani di bumi ini. Ya, jadi Tuhan menjamin kemenangan itu. Karena Tuhan di pihak kita adalah orang yang memelihara hidup kudus, hidup suci. Karena tidak ada yang najis bisa masuk ke langit dan bumi yang baru. Tidak ada yang kotor yang boleh masuk ke situ. Makanya kita berjuang dalam Yesus Kristus yang sudah dikuduskan untuk berlaku kudus. Dan yang keempat adalah orang yang bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Dipastikan kita akan disambut dan kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru yang memang dinubuatkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Kami memiliki satu pengharapan yang membuat kami bersuka cita bahwa nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Dan kami semua dalam Yesus Kristus yang terus mulai hidup setia dan bertekun, pasti kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena barang siapa yang benar akan mendapat semua bagian-bagian yang Tuhan janjikan. Terpujilah Allah kami kekal. Kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan tolong kami semua supaya dengan perjamuan kudus kami kembali diingatkan untuk kami menghayati tentang pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji syukur saudara, karena kita percaya kita boleh menyelenggarakan perjamuan kudus pada hari ini. Karena kita percaya kita boleh mengingat, kita boleh mengenal. Karena kita percaya kita boleh menghayati. Karena kita percaya kita boleh bersatu dengan pengorbanan Kristus. Dan ini adalah inti daripada kekristenan dan juga merupakan sebuah rahasia kekuatan dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus. Nah, bagi kita semua yang telah dibaptis, mari kita bersama-sama ambil bagian dengan penuh sukacita dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang belum, mohon kesabarannya demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Mari kita ambil sikap hormat di dalam doa kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, sempurna, dikorbankannya untuk kita dan dipecah-pecahkannya bagi kita semua. Sekarang mari bersama-sama kita bangkit berdiri, ambillah roti dan angkat di tangan kita sambil kita menghayati, merenungkan tentang pengorbanan Yesus di atas Bukit Golgota untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sesuai dengan nats kitab suci, bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, dikorbankannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan demi pengampunan segala dosa-dosa. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, dan darah itu hanya darah Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur atas anugerahnya, boleh mengalami Yesus, mengalami penebusan pengampunan dosa hanya oleh darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini, tundukkan kepala, renungkan tentang darah yang tercurah di atas Bukit Golgota yang dikorbankan untuk kita semua. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur dalam perjamuan kudus ini kami kembali bisa merenungkan kasih Allah yang terbesar yang telah kami alami dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Biarlah dengan perjamuan kudus pada hari ini kami menjadi satu perenungan, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi setiap waktu, setiap saat kami membawa pengorbanan Kristus di dalam perenungan kami. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami telah diberkati lewat ibadah, dan Roh Kudus mengingatkan kami semua supaya langit dan bumi yang baru bukannya sekedar hayalan atau bukan sekedar kerinduan, tapi tolong kami sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan hari ini, supaya nanti pada waktunya kami akan boleh masuk ke dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di Kelapa Gading ini, biarlah kami boleh memelihara satu kehidupan persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan bahwa majelis yang baru telah dipilih dan nanti akan dilantik pada minggu ketiga di bulan Oktober ini. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal yang sudah mendekat.
agar semuanya bersiap-siap untuk menyambut Natal di tahun ini. Terima kasih. Dan kami juga sebagai Gereja Muslim Kristus akan mengadakan sidang raya pada tanggal 19 dan 20. Terima kasih atas semua persiapan dilakukan, dan kami percaya atas pimpinan Tuhan. Semua sidang raya, semua materi akan bisa kami lakukan, kami laksanakan dengan baik, yang boleh memberkati jemaat Muslim Kristus di Indonesia. Demikian bangsa negara kami serahkan tangan Tuhan di tengah-tengah perjuangan yang luar biasa ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kami melihat dan merasakan Tuhan tetap menyertai bangsa kami Indonesia, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dan kami sungguh bersyukur juga gereja-gereja Tuhan tetap menjadi kesaksian, berdoa dan membawa negara ini. Dan biarlah kiranya keberadaan gereja betul-betul ada keberadaan yang memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Semua jemaat hari ini pun telah membawa persembahan sebagai bentuk syukur, sebagai pernyataan iman dan kasih kami kepada Engkau, supaya kiranya persembahan yang kami bawa pada Tuhan boleh berkenan dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.